Kamu pingin jadi pengusaha batu bara? Belum punya perusahaannya, belum punya tambangnya, kenapa enggak punya perusahaannya? Seperti kamu membeli saham Adaro. Yaps, ini juga merupakan salah satu request dari teman kita. Ini dia, Rizky Trap YT. Bahas Adaro bro, saudara deketnya PTBA. Sama-sama bikin minus porto aing. Bahas kapan harus seroknya. Nah, ini yang paling saya seneng kalau bahas kapan harus seroknya. Tapi saya mau kasih tahu terlebih dahulu beberapa hal penting yang wajib kamu catat ya. Pertama, saya sudah take profit SMDR saya di harga 380, itu profit sekitar 20%. Sudah ada analisanya ya, jangan bilang loh itu take profit kok nggak kasih tahu, lu masuknya kapan? Udah ada di video ini, tinggal dicek saja ya di channel ya. Kemudian saham WIM saya posisinya udah plus 5% ya, kemarin sempat bahas bersama ya, semoga lanjut naik, kalau enggak ya jangan sampai kita masuk ke area kabur ya. Dan kemudian kita akan sama-sama ngebahas saham Adaro, tapi saya nggak ada posisi di Adaro ataupun tidak berniat untuk masuk di Adaro. Kenapa? Seperti yang sudah disebutkan oleh bro kita tadi, saya sudah ada saham PTBA dan ada saham Indi ya, kan itu dua-duanya juga sudah batu bara ya kan. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke saham Adaro-nya. Nah, ini dia, langsung saja kita masuk ke layarnya teman-teman. Ini saham Adaro, posisinya sudah naik 1,21% ya, plus 30 ya. Banyak banget yang seneng dengan saham batubara, salah satunya saya. Kenapa? Karena menurut survei mengatakan ya, pengusaha batu bara itu kebanyakan lebih kaya ketimbang dari pengusaha batu kali. Apakah benar? Nah, coba kamu tulis saja di komentar benar atau enggak. Itu kan menurut survei ya teman-teman ya. Nah, Adaro ini kemudian kita langsung masuk ke topik-topik pentingnya. Loh, kok ini ada gambar ya? Ada gambar cewek sama cowok. Portoku merah semua mas. Be honest, I'm being honest. DY ITMG dapat berapa? Dapat DY 20%, DY UNTR 20%. There you go. Oh ya, ini dapat dividen ya maksudnya ya. Oh, kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin Adaro ya. Pertama kita lihat dulu key statnya nih. Biasa orang Yung tolong dong fundamentalnya dikit. Oke, fundamentalnya dikit ya kita bahas. Adaro sendiri ya, secara net income nih mengalami penurunan teman-teman di 2023. Ini mungkin pengaruh dari harga batubara yang sedang turun-turunnya ya teman-teman ya. Bisa dicek sendiri. Sedangkan untuk pendapatannya sendiri sebenarnya juga sedikit mengalami penurunan ya. Nggak sedikit sih ya, 20-an ribu miliar loh ini loh ya. Gede juga ya. Tapi ada yang menarik teman-teman. PE rasionya masih 3 ya, di 3 lebih ya. Menurut saya ini cuma salah satu saham yang masih dikatakan murah. Book value-nya 0,76 teman-teman. Jadi di bawah 1, artinya dia punya potensi kenaikan 20% ya. Kalau untuk ke harga wajarnya, di mana harga wajarnya menurut perhitungan itu adalah 3283 teman-teman ya. Nah, kenapa banyak yang suka saham batubara padahal bakso lebih enak digigit daripada batubara? Nah, nggak masalah. Karena salah satunya saham batubara biasa membagikan dividen yang sangat menggiurkan, manis, seperti Adaro yang dividen yieldnya 27,57%. Menarik banget kan teman-teman kan, tinggi banget kan dividen yield dari saham-saham batubara ini. Nah, ini sekilas mengenai fundamentalnya yang menurut saya masih oke teman-teman ya. Toh masih untung juga, masih profit juga perusahaannya. Kenapa enggak? Kita lihat para analisis bagaimana pendapat mereka, dan pendapat mereka adalah yap, semuanya suruh beli Adaro 14 ya. Kalau 17 itu berarti kalau kamu yang udah pegang ya siap-siap aja, dia tahan aja dia bilangnya. Seperti bro yang nge-request video ini ya, dia kan minta mau serok di mana karena masih minus kan. Ya kalau memang minus harus diserok, jangan malu-malu. Oh iya teman-teman, ini juga informasi tambahan, saya juga baru serok saham MNCN saya yang minus ya. Jadi saya serok lagi, ada di videonya ketika saya ambil MNCN. Pokoknya teman-teman tenang ya, semua diari kehidupan investasi beli saham saya ada di channel ini ya. Jadi teman-teman bisa dilihat satu persatu ya, habis nonton yang ini sambil makan bakso juga boleh. Finansialnya kita lewatin saja. Di sini saya akan menekankan sedikit pada fundachatnya yang biasanya jarang saya bahas teman-teman. Habis klik di fundachat, oh ya ini di aplikasinya Stockbit ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman aplikasinya lain bebas ya. Di bagian SEP ini teman-teman ada namanya PBV Standard Deviation Band. Di sini saya mau lihat ya, di PBV 3 tahun terakhirnya ini ya, posisi kita sebenarnya sudah ada di mana ya. Posisi PBV kita kan 0,76 teman-teman ya. Kalau menurut 3 tahun terakhir ya, PBV yang paling rendah tuh di kisaran 0,67, berarti ada 0,1 turun sedikit lagi teman-teman ya. Dan ini merupakan area-area buy yang bagus ya. Jadi ingat seroknya di kisaran segini loh. Ini sudah mulai angka-angka masuk serok ya, serok PBV-nya. Dan tertinggi di 1,75. Wow, ini menarik banget kan? Nah,
Udah puas belum profitnya kalau naik setinggi ini? Ya, jadi nanti saya akan bahas lebih dalam ya. Lebih dalam kan lebih nikmat kan ya, sampai kena, maksudnya kena titik-titik yang kita mau ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini bagian PVV-nya, ingat sekilas saja posisi sekarang 0,76, ini terendah di kisaran mungkin di sekitaran 0,67, 0,66 ya teman-teman ya. Jadi masih ada 0,1 ya. Ini merupakan area buy yang sangat menarik menurut saya ya. Seasonality-nya di sini dapat kita lihat, karena kemarin sempat kita lihat ada saham yang dimana tiap tahunnya merah, tapi masih orang invest ya. Berbeda dengan Adaro yang merah setahun, 2021 hijau, 2022 hijaunya pekat, 2023 memang merah. Nah, kan biasa nih merah, hijau, hijau. Merah berarti 2 tahun lagi hijau. Mungkinkah seperti itu? Siapa yang tahu? Semoga saja ya teman-teman ya. Dan di bulan September dia nggak pernah minus teman-teman. Jadi belilah pada bulan September. Oh nggak juga sih ya teman-teman ya. Bulan April kemungkinan plus 75%. Semuanya ini adalah probabilitas. Dan kita masuk yang ke lebih dalam, dimana kita akan ngebahas teknikalnya teman-teman. Atau bagian chart beatnya. Oke, ini tampilan chart beatnya teman-teman ya. Kita besarin ya, karena segala sesuatunya pasti lebih seneng yang besar-besar ya. Maksudnya semangatnya ataupun profitnya kan lebih senang yang besar-besar ya. Nah, garis-garis ini sudah saya berikan beberapa garis, dan jangan teman-teman nggak perlu pakai penggaris juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Posisi Adaro sekarang memang mengalami penurunan dan bingung ya teman-teman ya. Perlu diketahui bersama sebenarnya Adaro memberikan dividen yang mengalami keuntungan. Biasa orang kan habis bagi dividen kita rugi. Ini enggak teman-teman ya. Ini sudah saya lihat, ini bagi dividennya itu 200 ya. Ketika teman-teman beli di harga ini pun ya 2.600 ya, di sini turun, dia naik lagi kok teman-teman sampai 2.500. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman beli di 2.600, cut loss di 2.500, dapat dividen 200, hitung-hitung masih profit teman-teman. Benar nggak? Jadi yang tadi nge-request sudah pasti dapat dividen 200 ya. Jadi itu harus masuk hitung-hitungannya juga. Udah dapat 200 poin ya. Tadi seperti meme di awal kan. Oke. Pertanyaannya kan, kapan seroknya? Nah, seperti itu. Teman-teman yang tadi fokus, yang tadi nonton videonya tanpa skip, tanpa menguap, tanpa mengedipkan mata. Kayaknya susah deh kalau tanpa mengedipkan mata ya. Mengedipkan mata nggak apa-apa sekali-sekali. Pasti tahu, tadi kita ngomongin PBV-nya. Di harga sekarang itu harga PBV-nya itu adalah kisaran ya 0,76, di mana range yang paling enaknya adalah 0,66 sampai 0,76 ya. Berarti ada potensi turun lagi. Nah, berdasarkan hal itulah ya teman-teman, dan melihat di mana titik-titik yang menarik untuk kita masuk, ada di beberapa titik seperti di harga 2370 ini teman-teman ya. 2370 merupakan salah satu titik harga yang menarik ya. Tapi jangan bilang, wah Hyung suruh beli di 230, 2370, antri saja di situ, antri terus. Tidak seperti itu juga teman-teman ya. Mungkin bisa di areanya. Jadi 2370 naik 1-2 tik ke atas ataupun turun 1-2 tik ke bawah. Nah, itu merupakan area pertama yang mungkin bisa dijadikan list serok 1. Oke, list serok 1. List serok 2 itu di harga 2200 teman-teman, di garis ini ya. Kisaran di 2200 itu list serok 2 ya. Tadi kan ditanya boleh diserok di angka berapa aja nggak? Nah, gini. Ini bagi 3 porsinya ya. Kalau misalnya ada contoh misalnya ada 100% nih bagi 3, mungkin di list serok satunya mungkin ambil 30%, list serok 2-nya ambil 30%, dan list serok 3-nya di 2040 itu ambil lagi teman-teman. Jadi ada 3 list serok di areanya. Teman-teman boleh catat 2370, 2200, 2040. Ini list serok menurut hasil penglihatan saya ya teman-teman ya. Yung kalau turun di bawah 2040 bagaimana Yung? Selamat Anda menjadi salah satu investor saham batubara. Ya mau gimana lagi? Ini kan kita sudah analisa teman-teman ya. Paling kita harus tunggu agak lama. Tapi menurut saya ini ya teman-teman ya, ini penting di sini, penting benar. Menurut saya saham Adaro ini mungkin belakangan mungkin dia masih akan sedikit terkoreksi. Mungkin saya salah, mungkin saya benar, karena analisa saya itu kadangnya benar ya, kadang benar juga kadang salah ya, kadang juga kagak benar. Nah, itu analisa yang saya lakukan. Ini saya masih memprediksi dia akan mengalami penurunan kalau nggak di sekitaran 2425, 2425, atau dia bisa menurun seperti di kisaran yang kita bilang 2370 ya. Dan bisa saja menurun ke list serok kedua di sini ya, di sekitaran 2200, mungkin akan sedikit sideways di sini, dan paling dalamnya
di 2040 menurut analisa saya paling dalamnya. Tapi teman-teman, Adaro ini setahun bagi dividen 2 kali. Biasanya mendekati menjelang dividen dia itu mengalami kenaikan. Oleh karena itu teman-teman, saya selain memberikan list Xerox, saya juga memberikan list di mana apabila Adaro pecah di harga 2650 itu kemungkinan besar dia sudah akan membentuk tren lain kalau dia pecah di sini ya teman-teman ya, melewati 2650 di sini ya. Mungkin dia akan tembus dulu di sini di 2840, dia koreksi sedikit mungkin di harga kisaran 2700, baru melanjutkan kenaikannya di harga mungkin di kisaran 3000, koreksi sedikit mungkin di harga 2840, dan titik TP terakhirnya saya rasa di sekitar sini ya. Ini berdasarkan sekitarannya 3170. Nah, ini menurut analisa saya. Jadi ada potensi untuk kenaikan maupun penurunan. Dapat kita lihat untuk penurunan maksimal dari harga sekarang saya prediksikan itu maksimal penurunannya adalah berkisar 18% ya, 19% boleh, tapi menurut saya ini udah agak sangat susah, mungkin di angka-angka sekitaran minus 10% saja, sedangkan probabilitas dia untuk naik itu adalah kisaran sampai dengan 27%. Nih, ya. Jadi ini analisa yang saya lakukan. Serok di mana? TP-nya kira-kira di mana? Kalau turun sampai list serok ketiga, apa yang dilakukan? Jadilah investor saham batubara karena masih ada list serok keempat yang nggak jauh di 1580. Tapi kalau menurut pandangan saya itu nggak sampai sih. Dia akan koreksi di sekitar sini saja dan akan melanjutkan kenaikan dengan titik tujuannya adalah di 3160. Semoga sesuai sebelum tanggal 15 Mei ya, di sebelum bulan Mei. Begitu hasil dari analisa saya. Nah, bagaimana dengan analisa saya teman-teman? Yang analisa di mana analisa saya itu kadang salah tapi kadang nggak benar juga. Nah, semoga analisa ini dapat membantu teman-teman yang kepengen menjadi sultan batubara, mau beli saham batubara tapi nggak tahu mau beli di mana atau mau serok, itu ada pilihan harganya, silakan tentukan sendiri. Ya, tapi ingat teman-teman, tetap lakukan analisa sendiri apakah batu bara itu masih enak dimakan atau enggak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran dengan perkembangan jalur ninja investasi saya berikutnya, teman-teman jangan lupa subscribe saya di sini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan suatu trik yang sangat mengerikan dalam investasi dunia saham, teman-teman wajib nonton di sini. Oke? Dan nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.